Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif selaku host. Terima kasih Pak Alam Bahtiar selaku PJ Wilayah yang sudah menyempatkan hadir. Halo Pak Arif, suara saya ada nggak? Bagus. Oke. Walaupun saya tahu Pak Alam sangat sibuk sedari pagi karena kegiatan hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari kita sebagai insan pendidikan dengan tema COVID-19. Sedikit ada yang ingin saya bacakan mungkin untuk mengingatkan diri saya sendiri dan untuk rekan-rekan saya. Dari Hasan Albana, hendaklah engkau menjadi pekerja keras dan terlatih dalam aktivitas sosial. Bahagia jika didapat mempersembahkan bakti kepada orang lain, gemar membesuk orang yang sakit, membantu yang membutuhkan, menanggung orang yang lemah, dan meringankan derita orang yang terkena musibah. Amanah atau pesan dari Hasan Albana ini saya rasa selaras dan seiring dengan tema kita COVID-19 ya. Belajar dari COVID-19 karena COVID-19 seperti kita tahu tidak hanya merubah Indonesia, tapi merubah seluruh dunia dari berbagai aspek, terutama dari pendidikan ya yang sangat mencolok perubahannya, ada pergeseran. Sehingga mau tidak mau memaksa kita untuk terus belajar dan belajar. Jadi kita tidak diam, kita tidak berhenti, tapi kita terus menggali, berkejar-kejaran belajar dengan peserta didik kita tentunya. Kali ini presenter kita yang luar biasa, Bapak Yana Suryana, maaf. Bapak Yana Suryana, saya ganti Pak Yana. Sarjana komputer yang akan menyampaikan materi tentang merekam layar. Jadi ini mungkin pendalaman dari yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu lalu, karena saya sempat sedikit menyinggung mungkin karena ada pertanyaan waktu itu. Jadi ini lebih detailnya bagaimana cara kita merekam layar pada saat kita melakukan pembelajaran online dengan menggunakan Webex. Atau mungkin Bapak Ibu nanti mau membuat presentasi untuk materi ke peserta didik, jadi bisa banyak manfaatnya, bisa dijadikan media pembelajaran pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, maka saya serahkan sepenuhnya room kepada Pak Yanas untuk menyampaikan paparan materinya. Mohon maaf selama kegiatan ini, yang pertama adalah semua speaker partisipan akan saya mute oleh saya ataupun oleh host. Kemudian mohon nanti pertanyaan disampaikan melalui raise hand, jadi diklik. Kemudian boleh juga dari lewat chat. Kemudian saya rasa itu ya Pak Yana ya. Oh ya, yang terakhir mengisi absen ya. Nanti akan dibagikan absen oleh host. Terima kasih banget Pak Yana. Silakan Pak Yana. Halo Pak Yana. Suaranya nggak ada Pak Yan. Belum kayaknya. Tampilannya sudah, tapi suara Pak Yananya kecil. Tadi demo dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan sholat ini, serta kita juga masih diberikan kesempatan menyaksikan teman-teman. Kalau kita salam adalah tindakan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak Yana, mohon maaf Pak Yana, tidak terdengar ini suaranya. Kecil. Ya, kecil banget, saya juga nggak dengar. Jadi nanti biar Baik, Bapak Ibu, ada suaranya Pak, Bu? ada Pak, ada. Ya. Ada. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Suaranya nggak ada. Jelas, Bu? Jelas. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ulangnya Pak, nggak apa-apa. Baik. Iya, Mbak. Iya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kali ini saya akan memberikan judul merekam layar untuk pembelajaran. Di sini kita sharing saja Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu, saya yakin bagian Bapak Ibu sudah sering mencoba ataupun ada yang pertama kali mencoba, ya. Mudah-mudahan ini sebuah pembelajaran bagi kita semua Bapak Ibu. Dan nanti mungkin kalau ada saya materi yang belum bisa sampaikan semua, bisa kita sharing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di video call ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Ibu guru, rekan-rekan dari SMA 1 tidak asing lagi dengan saya. Nama saya mungkin Yana Suryana Karya, mungkin ada dari Bapak Ibu peserta di luar SMA 1. Ya. Sini kontak saya ada nomor WA-nya, email, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil sebuah dari Ali bin Abi Thalib. Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamannya. Ini sebuah inspirasi buat saya, karena dalam proses pembelajaran kita harus mengikuti zamannya anak peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini karena kita di zamannya milenial, maka sebagai Bapak Ibu guru, saya khususnya itu butuh suatu kreativitas supaya lebih dekat lagi dengan anak-anak dan bagaimana inspirasi yang harus kita paparkan kepada anak-anak kita yang di zaman sekarang. Butuh kita inovasi Bapak Ibu, tapi juga itu harus ada dukungan dari berbagai macam pihak. Satu, dari pengetahuan yang terbaru, cara yang baru, objek baru, teknologi baru, dan penemuan baru. Itu akan menjadi sebuah inovasi yang bagi anak-anak di zaman sekarang itu membutuhkan sebuah sentuhan inovasi yang mereka rasakan. Selanjutnya, pendidikan berkualitas, penyiapan SDM berdaya saing global. Bapak Ibu, mungkin di saat ini pendidikan juga kita harus tersentuh dengan teknologi. Untuk itu kita SDM-nya pun Bapak Ibu, karena mungkin ada sebagian yang generasi yang lama, maka kita harus update dulu supaya anak peserta didik kita juga merasakan dekatnya dengan mereka.
Ini adalah kemampuan di abad 21, Bapak Ibu. Jadi kreativitas itu sangat penting, tapi itu juga harus didukung dengan komunikasi, critical thinking, kolaborasi, dan kemudian teknologi informasi dan komunikasi ini sangat sekarang sangat dibutuhkan sekali dari berbagai macam bentuk kegiatan, pada hukum, keagamaan, media dan budaya, bidang kesehatan, bidang nilai, pendidikan, pengembangan masyarakat, ekonomi, bahkan politik dan pemerintah. Komponen penting dari ICT ini kita akan, kalau saya membagi jadi 3, itu karena di abad 21, kemudian kita gunakan untuk pendidikan dan generasi milenial. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita sedikit berkaca diri, mungkin kita masuknya generasi yang mana ini Bapak Ibu. Apakah kita masuk ke generasi Alpha atau generasi Z, sehingga kita dalam proses mendidik pada peserta didik itu kita bagaimana sentuhan pada peserta didik kita. Nah, sebagai guru kita harus lebih melek lagi beberapa ya. Mungkin yang saya rasakan sekarang begitu. Halo. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi sebagai guru kita harus lebih melek lagi dalam ICT-nya. Saya sendiri walaupun berlatar belakang ICT, tetap Bapak Ibu, ternyata di dalam teknologi ini tidak ada yang pintar, tapi kita harus terus mengasah dan mencari literasi tentang ICT ini. Yang kedua, menyediakan media belajar multimedia. Jadi ketika proses pembelajaran di zaman sekarang ini, kita harus mengikuti zamannya para peserta didik. Kemudian menyediakan referensi materi yang bisa diakses selain dari pembelajaran ulangan. Apalagi di saat sekarang ini, tatap muka sudah tidak lagi mungkin, maka harus dari. Baik, kita ulang. Putus dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Kita lanjutkan Pak, Bu. Gimana? Sudah lancar suaranya? Iya. Selanjutnya Selanjutnya memberikan masukan dalam pemberdayaan teknologi, terutama internet. Bapak Ibu, sekarang ini di kegiatan pembelajaran di rumah jelas sangat diutamakan adanya jalur internet. Ya. Tapi ada beberapa daerah mungkin peserta didik kita yang tidak bisa terjangkau dengan jalur internet tersebut. Selanjutnya membangun filter mana yang baik dan mana yang buruk dari konten yang ada. Itu yang kita harus perhatikan, jangan sampai kita terbawa arus dengan adanya. Nah, sebagai guru, agenda masa depan, guru biasa memberikan pengetahuan. Mohon maaf, jadi guru itu sebagai agen masa depan, maka guru biasa memberitahukan, sebagai guru kita biasa memberitahukan, baik guru baik menjelaskan biasanya itu kebiasaan, dan guru pulang mendemonstrasikan, ya. Karena kalau setiap proses pembelajaran di tatap muka kita kan lebih cenderung bisa mendemonstrasikan secara langsung pada peserta didik. Dan sebagai maha guru itu menginspirasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini bentuk tren media dari zaman ke zaman. Mungkin di zaman sebelum saya lahir, mungkin Bapak Ibu ini 1950-an, itu medianya kan ada berbentuk teks, ya, bentuk media film, objek yang bentuknya masing-masing terpisah. Sedangkan di tahun 1980-an mulailah
adanya irisan teknologi, ya. Dengan adanya buku, maka muncullah sebuah aplikasi pengolah kata, video interaktif, CD, audio, virtual, dan sebagainya. Dan sekarang saatnya kita memasuki masa-masa digital. Nah ini kita sebagai pembelajar di era digital, Bapak Ibu, kita harus upgrade lagi dalam teknologi. Ya. Insya Allah anak-anak pun akan merasa senang kalau gurunya upgrade terus dalam era digital ini. Biasanya pembelajaran Bapak Ibu di kelas, maka nanti ke depan itu Bapak Ibu menggunakan proyektor, tablet, handphone, laptop, dan internet. Ya. Dan sekarang sudah merambah pembelajaran pun menggunakan media sosial. Nah, dari sekian aplikasi ini, maka semua komponen itu adalah sebuah konten. Bapak Ibu, ada musik atau ada video dan sebagainya, itu adalah sebuah konten yang kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya akan sedikit berbagi salah satu aplikasi merekam layar yang ada di laptop untuk dijadikan sebagai bahan mengajar. Karena saya ini ketika mata pelajaran saya TIK itu masuk dalam KBM, ya, tatap muka, saya biasanya kalau 8 kelas mengajar, cukup satu kelas saya mengajar direkam dan 7 kelas lagi cukup ditampilkan di layar. Ya, kalau sekarang zamannya YouTuber, nah itu sebelumnya saya mencoba merekam masing-masing kelas. Jadi tidak setiap kelas saya harus memaparkan secara langsung. Alhamdulillah, kalau dulu sebelumnya saya menggunakan aplikasi, sebenarnya ini banyak aplikasi yang digunakan. Ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang Filmora ini. Versinya yang ke-9. Kalau kemarin saya memaparkan dengan Camtasia, dan sekarang saya sudah mencoba dari pertanyaan kemarin Bapak Ibu guru tentang perubahan-perubahan aplikasi ini. Nah, Bapak Ibu, untuk aplikasi Bapak Ibu bisa dicari di Google, ketikkan Filmora 9. Ya, unduh aplikasinya di sini. Memang kalau aplikasi free ini memang ada batas dan kapasitas yang telah ditentukan oleh perusahaannya. Ya. Jadi ada jatah waktu 36 hari untuk kita mencoba. Ya. Nah, saya akan sedikit share aplikasi yang sudah saya unduh, Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di display file underscore Filmora 9. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload. Ini kebetulan saya sudah mendownload duluan. Ya. Bapak Ibu bisa mencobanya nanti cuma lumayan. Ya. Kalau bagi laptop saya ini kapasitasnya lumayan memakan memori. Baik Bapak Ibu, ini tampilannya. Filmoranya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan coba langsung. Saya akan mempraktekkan bagaimana merekam di layar komputer ini menjadi sebuah media pembelajaran. Ini PowerPoint-nya, baik Bapak Ibu. Kita akan masuk ke aplikasinya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selama tadi awal presentasi sampai saat ini, saya sebenarnya sudah mencoba merekam dari awal, maka kita akan coba Bapak Ibu masuk ke aplikasi. Maaf, Bapak Ibu, saya akan geser dulu aplikasinya. Bentar. Menuju baik Bapak Ibu,
Apakah Bapak Ibu sudah melihat aplikasi yang saya tampilkan? Filmora yang warna hitam. Tidak, Bapak Ibu. Sudah Pak ya. Iya. Sudah Pak, ada. Ya. Baik Bapak Ibu, ini tampilan utama di Filmora 9. Kebetulan alhamdulillah saya juga dapat dari Ibu Naning. Terima kasih Ibu Naning telah mengkopikan filenya. Saya juga dari download juga sama nih Filmora juga. Baik Bapak Ibu, ini ada beberapa menu dan kegunaan yang akan saya sedikit membahasnya. Ya. Ketika Bapak Ibu pengen merekam sebuah layar yang ada di laptop Bapak Ibu, ini ada menu file Bapak Ibu. Saya akan langsung aja menuju ke record media. Jadi Bapak Ibu bisa pilih di sini record media. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Ada from webcam dan ada easy screen. Kemudian ada position. Untuk di monitor ini saya biasa menggunakan easy screen ini. Saya klik nanti ini. Apa yang ada di screen yang tampil itu kita bisa melihat. Hasilnya nanti Bapak Ibu akan seperti ini. Saya akan tutup dulu. Nah, nanti setelah hasil rekamannya Bapak Ibu akan muncul tersimpan di sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mau melanjutkan rekaman, boleh langsung lagi ke sana. Ya, lagi ke file, rekam lagi. Ya, saya coba rekam sambil menjelaskan, saya juga akan merekam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita bisa mengecek, ya, mengecek bagaimana hasil dari tampilan tersebut. Posisinya ada di sebelah kanannya Bapak Ibu. Dan file yang ada di yang kita rekam ini pada alur nomor 1 ini Bapak Ibu. Ini. Ya, ini ada durasi waktunya sehingga kita bisa memotong apabila ada rekaman-rekaman yang kita tidak perlukan. Ya, atau Bapak Ibu bisa menyisipkan, ya, bisa menyisipkan judul ataupun rekaman yang lainnya. Ya. Nah ini kita cek tampilan seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu mohon perhatian. Ini adalah kita dari awal tadi itu saya coba merekamnya. Mungkin di Bapak Ibu ada suaranya belum? Bapak Ibu. Bu Nani ada suaranya nggak? Halo Bu Nani? Nggak ada Pak. Oh nggak ada ya, nggak apa-apa lah. Saya akan tampilkan aja Pak Arif dan Bapak Ibu yang lainnya. Ini memang nanti share-nya nanti ke audionya Bapak Ibu. Cuma saya akan menampilkan saja cara merekam layar yang kita gunakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita mau merekam proses pembelajaran, kita bisa menggunakan satu record media, yaitu easy screen ini Bapak Ibu. Ya, nanti ada 2 pilihan yang kita inginkan. Maaf, kita coba dulu. Baik. Oke. Bapak Ibu tampil tidak? Ini yang tengahnya Bapak Ibu. Ini keuangan. Apanya? Tampil Pak ya, tampil. Ada ya? Baik. Nah itu ada. Saya ulang lagi ya. Saya stop dulu. Nah Bapak Ibu, di sini ada pilihan, ada full screen, ada custom, ada target window.
Kalau full screen, Bapak Ibu, semua yang ada di layar laptop kita itu akan terekam. Contohnya di sini Bapak Ibu, di bawahnya itu menu-menu yang ada di Windows-nya itu terekam. Tapi kalau Bapak Ibu memilih target window, berarti yang di dalam window-nya saja yang akan terekam. Tapi seandainya Bapak Ibu pengen hanya sebagian kecil yang ditampilkan, maka Bapak Ibu cukup mengambil yang custom. Ya. Kemudian nanti proses rekamnya di sini Bapak Ibu. Nah, contoh saya akan ambil aja yang full screen. Di sini rekamnya. Mulai ini nanti ada tulisan 3, 2, 1, baru sudah mulai merekam. Nah, kalau sudah mulai merekam, silakan Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran menggunakan PowerPoint, maka Bapak Ibu cukup satu kali proses pembelajaran dengan PowerPoint dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian selesai, Bapak Ibu di stop, hasilnya nanti akan masuk ke rekaman. Ini adalah bagian terkecil dari aplikasi ini, fungsi dari aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga bukan hanya sebatas merekam layar yang ada di layar monitor ini, tetapi Bapak Ibu bisa juga menyisipkan gambar atau foto-foto yang ada di media yang kita punya. Misalkan saya akan coba menyisipkan, tambahkan suara atau lagu. Di sini ada import, Bapak Ibu. Klik kanan bisa import. Kalau saya pengen lihat contohnya di sini, ada di sini ada menu juga ada import media. Bapak Ibu bisa memasukkan media yang kita butuhkan. Ya. Contoh saya akan coba ambil musik. Musiknya, lagunya saya ambil yang KCD12. Ya. Ini nih. Coba kita masukkan kan. Posisinya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita menyisipkannya mau di sebelah mana? Bapak Ibu tinggal mengatur posisi yang akan kita sisipkan. Misalkan ketika ada tampil, kita akan memberikan musik. Maka musiknya akan posisinya di bawah Bapak Ibu ya. Di sini. Ini bisa digeser-geser Bapak Ibu atau bisa dipotong juga bisa yang musik ini. Dan video pun ini Bapak Ibu bisa dipotong. Ketika Bapak Ibu kita coba play, ini misalkan ada gambar yang tidak perlu. Halo ya. Lanjut Pak Yana, lanjut. Gimana? Ada Bu? Ada. Ada sekarang, baik. Mohon maaf, kayaknya ini sinyal di sayanya mungkin Bapak Ibu. Iya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, saya akan kembali lagi. Bebas kembali lagi. Di Filmora ini hampir sama dengan aplikasi yang lain. Bapak Ibu bisa menyisipkan lagu, bisa menyisipkan gambar. Tadi sudah lagu sudah saya sisipkan. Potongan-potongan rekaman saya sudah sisipkan. Sekarang saya akan menyisipkan akan menambah teks. Di sini ada visual. Jadi Bapak Ibu bisa membuat sebuah judul dari video ini. Misalkan saya akan mengambil seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya ini beraneka ragam. Ya. Nah, Bapak Ibu akan tampil di sebelah kanan itu tulisan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya memberikan judul ya. Kemudian ini teks keduanya. Kemungkinan gitu Pak. Baik.
Ini teks dari awalnya Bapak Ibu ya. Nah ini saya menyisipkan 2, ini buat nanti coba di fase yang lain. Kita coba dijalankan Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu munculnya nanti. Jadi ini muncul bisa disisipkan sebelum sebelum dimunculkannya video. Bapak Ibu videonya bisa digeser, kemudian ininya tetap di sini. Digeser ke bawah. Jadi ketika mulai maka yang tampil adalah tulisannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Baru dari detik sekian baru videonya yang muncul. Dan di backgroundnya itu terdapat musik yang ada kita sisipkan. Selanjutnya tadi saya karena membuat 2, ini saya akan simpan di belakang setelah selesai video rekaman yang tadi kita buat. Disisipkan dulu. Aja dulu. Ini juga bisa dihapus Bapak Ibu. Di klik kanan di delete, kita langsung bisa menuju bagian akhir. Kemudian kita sisipkan lagi teks, kita coba ganti yang lain. Teksnya saya coba. Nah, tulisannya selesai. Bawahnya saya tulis di rumah. Oke, itu berarti nanti ketika ini saya selesai, maka akhirnya akan ada tulisan teks yang kita buat. Itu. Kemudian setelah ini ada beberapa fasilitas yang lain yang kita bisa coba. Yang paling utama setelah kita membuat sebuah rekaman, kita biasanya butuh diekspor Bapak Ibu ya. Diekspor menjadi MP4 ataupun kebutuhan yang apakah kita mau langsung ke YouTube itu bisa. Jadi Bapak Ibu bisa langsung diekspor di sini, ekspor. Di sini ada fasilitas ke lokal atau GPS ke yang lain, maupun handphone atau yang lainnya bisa dipilih Bapak Ibu, atau mau langsung ke YouTube, Bapak Ibu bisa langsung simpan ke YouTube tugasnya apa. Ya. Cuma memang dari sekian kapasitas ini yang saya coba beberapa kali, ini membutuhkan waktu yang paling lama. Ini adalah paling lama ketika ekspor dari format yang kita inginkan menjadi hasil yang kita butuhkan itu sangat lama. Contoh seperti ini, saya akan mengambil lokal saja MP4, nama videonya dan di sini orang. Kemudian simpannya kemana? Silakan Bapak Ibu foldernya, posisinya mau disimpan di mana. Misalkan pastikan posisi disk atau penyimpanannya yang begitu luas. Kemudian ini resolusinya, ini bentuknya mau bentuk apa yang kita inginkan. Silakan Bapak Ibu mencoba satu persatu. Lumayan agak lama juga. Kita coba ekspor. Dan ini membutuhkan waktu sampai selesai video ini direkam menjadi MP4. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Walaupun singkat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan nanti kita akan coba diskusi tentang menu-menu yang lainnya. Begitu kami serahkan lagi kepada moderator Ibu Nani. Seandainya mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Kak Yana. Ya. Bapak Ibu, tadi paparan dari Pak Yana tentang menangkap layar atau merekam layar dengan menggunakan Wondershare Filmora 9. Merekam layar itu banyak sekali. Bisa dengan Filmora, bisa dengan Plaston, bisa dengan Screenomatic. Banyak sekali Bapak Ibu bisa mencobanya. Mana yang termudah. Cuman mungkin ya Pak Yana kalau Filmora lebih banyak editingnya mungkin ya Pak Yana ya. Jadi biar bisa video yang dihasilkan mungkin nantinya bisa lebih bagus gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Yana ya. Kalau dilihat dari rekam layar yang lain-lainnya. Kemudian tadi Pak Yana juga menjelaskan bahwa Filmora bisa langsung diekspor ke beberapa pilihan file yang kita inginkan, mau ke MP4, MP3 atau bahkan langsung ke YouTube. Dia menunggu yang tanya. Silakan yang mau bertanya bisa lewat chat, bisa langsung raise hand dengan menekan tombol raise hand di kanan nama Bapak Ibu ada tombol raise hand-nya. Ya, Pak Ali, silakan Pak Yana ada Pak Ali. Silakan Pak Ali, boleh dinyalakan. Ali juga, kayaknya Bu Haji Ali juga mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai aplikasi ini, apakah bisa kayak Webex ini share konten kayak share konten ini menjelaskan apa yang kita letakkan di layar? Kayak gitu bisa. Seperti halnya ini konten di Webex kayak gitu. Jadi ada PowerPoint gitu, kan menjelaskannya di depan laptop aja gitu. Iya. Sama Filmora. Pak Yana, jelas nggak? Kalau Pak Ali mau menerangkan pakai PowerPoint, itu ya Pak Ali ya. Kemudian direkam langsung oleh Wondershare Filmora gitu, bisa tidak? Betul Pak Ali begitu? Iya. Oh iya, kenapa Pak Yana? Slide gitu. Seperti di ini share konten di Webex. Ya, baik Pak Ali. Untuk Filmora ini kan aplikasinya bukan untuk nge-share. Ya, beda kalau Webex kan itu kita interaksi langsung ya. Tapi kalau Filmora ini aplikasi untuk edit video sebenarnya. Jadi bisa merekam, cuma nanti outputnya itu bisa berbentuk apa yang kita butuhkan, mau ke YouTube ataupun ke tempat ini. Tapi kalau konsepnya kayak Webex secara langsung itu bukan di aplikasi Filmora. Ya, maksudnya itunya direkam dulu, direkord dulu share kontennya. Lalu bisa ditampilkan di aplikasi Filmora di ekspor videonya. Iya bisa. Jadi tidak harus di syuting sedang belajar, sedang mengakali itu aja proyektor sama editor ya. Iya. Tidak usah di syuting juga. Tidak di syuting sama orang lain juga bisa ya. Di syuting sendiri. Bisa. Iya. Seperti ini kan biar ini saya merekam juga kali, walaupun saya menjelaskan, tapi saya juga merekam juga gitu. Layarnya ada, webcamnya jalan, jadi kita layar tampilan kita juga ada gitu. Bisa. Jadi ya share konten ini jangan lupa direkam ya. Iya betul. Terima kasih. Ya. Ya mungkin maksud Pak Ali itu pengen buat video pembelajaran, menjelaskan materi, namun tidak perlu
direkam oleh orang lain. Jadi Pak Ali tinggal bicara saja di depan laptop, begitu Pak Ali betul? Ya. Iya betul. Jadi tinggal bisa Pak Ali pakai Filmora, pakai Flashstone, pakai Screen-O-Matic, bisa semuanya. Silakan Bu Haji Erli. Oh, Pak Yana masih ada nggak suara saya? Kalau Bu Bu Haji, suara saya ada. Oh ada Bu Haji, ada tadi hilang Bu Haji. Mbak Yana ada? Ada. Oh iya. Iya. Begini Pak Yana, saya tertarik ya dengan bagaimana merekam layar ini. Kalau untuk pembelajaran jarak jauh terbayang ya Pak, karena kita Halo Bu, Bu. kan tadi ketika Pak Yana menyampaikan Bu Haji kayaknya sinyalnya Pak Yana. Oh gitu. Iya. Bu Haji kalau tidak keberatan mungkin dicek dulu halakoh itu hilang. Tapi kalau bisa lancar mama nggak ada. Iya. Ini coba ini enggak. Bagaimana cara merekam gitu ya Pak Yana? Iya. Ada Bu Haji ya. Cara merekam ada. Kalau di kelas gitu Pak, kalau misalnya kita punya jadwal 4 kelas, 8 jam atau bahkan kalau bahasa Inggris bisa lebih ya karena satu kelas bisa 3 jam misalnya. Nah, tapi kita biasanya posisinya tidak selalu di depan laptop. Kita selalu moving ke kelas. Mungkin tidak Pak, rekam layar. Terima kasih. Baik Bu, itu yang saya pernah coba dan pernah saya rasakan. Jadi yang kita rekam adalah ketika proses pemaparan materi yang kita butuhkan. Lebihnya misalkan soal ada peserta didik kan bertanya mengenai di luar mengenai pertanyaan-pertanyaan dari siswa, itu tidak usah direkam. Ya nanti kita itu yang langsung tatap. Tapi kalau ada yang utama yang kita akan jelaskan, itu yang biasanya kalau saya yang merekamnya. Sehingga tidak istilahnya tidak istilahnya kalau ada 8 jam satu hari 8 jam kan kayaknya itu lagi cukup aja diputar. Jadi selebihnya tinggal tanya jawab. Baik. Jadi Pak Yana mungkin tetap kita posisinya harus ada persis di depan laptop ya pada saat melakukan perekaman itu. Kalau perekaman betul Bapak Ibu mau pakai handphone juga bisa. Pakai handphone juga atau kamera juga bisa. Yang penting ada filenya dulu lah Bapak Ibu. Oh iya. Ya, terima kasih. Filenya itu silakan Bu Naning. Oke, ini yang lain mohon ini di mute dulu ya, itu sebabnya karena mengganggu rekan kita yang lain. Kalau yang tidak bertanya mohon maaf sekali karena memang ya resiko dari ya. Udah semuanya udah di-mute. Oh iya, terima kasih Pak Arif ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin sambil menunggu Pak ya. Kalau dilihat saya sudah scroll belum ada tampilan Pak Yananya jelas tapi screen-nya putus-putus ya. Oh gitu. Kalau ya mungkin jaringan ya karena kita memang kelemahan dari kita masih jaringan juga masih belum lancar. Mungkin maksudnya Bu Erli pengen di suatu kegiatan PBM beliaunya moving tetap di kelas begitu tetap berjalan tapi ada yang merekam begitu ya Bu Haji? Pak Yana di luar Pak Yana. Oh iya maaf Pak. Pak Yana dulu.
Stop sharingnya di stop dulu Pak Yana, sharing kontennya. Ya. Kalau misalkan yang rekam layar berarti agar suaranya jelas berarti harus di depan laptop. Tapi kalau mau seperti yang Ibu Haji sampaikan berarti harus dua. Nah, harus dua tadi seperti yang dijelaskan Pak Yana. Jadi ada stand kamera berarti satu, kemudian ada yang di laptopnya. Dulu kalau pernah coba ada nggak tahu saya pernah coba pakai Screen-O-Matic. Nah, Screen-O-Matic itu cuman kelemahannya dia adalah waktu rekamnya tidak panjang 15 menit. Itu yang biasa saya pakai Screen-O-Matic. Nah, Bu Haji bisa coba nanti. Cuman kalau lebih amannya ya memang harus dua kamera, jadi harus dua kegiatan rekam maksudnya gitu ya. Jadi ada yang rekam berdiri sama tapi mungkin ada solusi lain ya Pak Yana. Tadi Pak Yana sampaikan bisa di-share di YouTube gitu ya. Jadi ya kita bisa nanti link YouTube-nya kalau Bapak Ibu mungkin bisa di-upload di SPI, bisa di-upload di Google Classroom yang pakai Google Classroom. Jadi anak-anak bisa mengakses bahan ajar dari Bapak dan Ibu guru. Karena bagaimanapun terkadang kalau PPT saja tidak berbunyi mungkin gitu ya, maksudnya tidak berbunyi, anak-anak kan baca gitu. Tapi kalau sambil kita jelaskan, mungkin ada hal-hal yang kita tambahkan di luar dari PowerPoint yang kita tuliskan, anak-anak akan merasa lebih mengerti. Mungkin juga mengobati kangennya anak-anak ke Bu Haji, ke Bapak Ibu guru, ada suaranya gitu. Maka Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan, jadi skill set ini tujuan utamanya adalah untuk merekam layar. Jadi rekam layar itu menangkap semua aktivitas di layar laptop kita sehingga nanti jadi video yang bisa dimanfaatkan banyak hal videonya. Atau ini ada yang mau bicara langsung Bu Dewi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu. Hanya kayaknya ini. Di masyarakat PAUD itu hanya cover ya. Nah, kita ulas bersama-sama hari ini ya. Oke, kalau kayaknya belum ada Pak di sudah saya scroll belum ada yang tanya. Mungkin penjelasan dari Pak Yana sudah sangat jelas sehingga teman-teman sudah bisa menangkap konsep atau materi yang kita diskusikan sore ini bersama-sama. Jadi kalau kegiatan teknis ini harus dipraktekkan ya Pak Yana ya. Kalau tidak dipraktekkan biasanya lupa gitu. Lupa gitu kalau yang teknis karena ini teknis sekali gitu. Jadi harus dicoba gitu. Kalau misalkan ada waktu senggang, tadi seperti Pak Yana bilang, tidak perlulah kita jadi YouTuber tidak, tapi paling tidak kita bisa memberikan materi buat peserta didik kita dan bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan mau dibisniskan ya mungkin masih jauh gitu. Kalau ini walaupun mungkin ada harapan ke arah sana misalkan, tapi paling tidak kita mencoba untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif begitu mungkin ya Pak Yana ya. Jadi tidak selalu Bapak Ibu memberikan materi di PPT, mungkin sesekali ada rekaman, ada video, sesekali kita ambil video orang lain sehingga anak pada saat pembelajaran jarak jauh ini tidak bosan begitu ya. Walaupun mungkin ini juga tidak mudah buat peserta didik kita gitu. Belajar tanpa pendampingan oleh Bapak Ibu gurunya. Bagaimana Pak Yana? Ini belum ada
Pesen sih sudah Bu. Ini nih ada nih Pak Deki nih Pak. Assalamualaikum. Kebaca nggak ya? Ini saya kepotong nih Pak Yana, kebaca nggak? Bentar ini. Ini. Assalamualaikum, untuk editing video kebanyakan apa ya kayak kepotong belakang. Pak Deki bisa bicara langsung kah? Trial dan berbayar. Dan adakah yang tidak berbayar? Pak Yana, adakah yang tidak berbayar? Firmoranya itu kan trial katanya. Terus nanti muncul tulisan Wondershare Firmora begitu ya. Enggak Pak Yana? Ya. Ada watermarknya. Pada dasarnya aplikasi yang pertama yang barusan yang saya jelaskan itu yang trial dulu yang Bapak Ibu, sehingga kita bisa mencoba memanfaatkannya terlebih dahulu. Jadi ada, saya biasanya penasaran kalau ada aplikasi, beberapa aplikasi yang sama. Kemarin saya menjelaskan tentang Camtasia, itu saya sering membandingkan ini bedanya apa nih dengan yang ini, Filmora dengan yang lainnya. Dan masing-masing aplikasi itu memang ada kelebihan dan kelemahannya. Ya. Kemudian yang kedua, memang pada dasarnya semua aplikasi itu pengen dibayar, ya. Pengen dibayar. Jujur kalau waktu saya juga sebagai pernah jadi seorang programmer, kalau hanya buat batas free saja memang itu dibatasi. Tapi kalau berbayar, maka itu konten-konten yang lainnya itu akan muncul. Jadi itu Pak Deki. Jadi memang yang kita digunakan adalah yang trial ya, beberapa hari. Kalau yang kemudian tadi Pak Deki juga, adakah yang berbayar? Iya, yang gratis gitu Pak. Ya. Nah, yang gratis itu memang biasanya ada saja, cuma banyak yang di luar. Kalau secara hak paten itu ada nakal, ada cracknya ya Bapak Ibu. Cuma dia tidak bisa memberikan referensi bahwa Bapak Ibu harus menggunakan yang cracknya, ya. Tapi minimal kalau kita yang menggunakan yang gratis, kita sudah mengenal perbedaan manfaat dari aplikasi. Itu mungkin Pak Deki. Pak Deki, mudah-mudahan ini memang yang disampaikan Pak Deki betul ya Pak. Ada watermark gitu kalau gratisan teh gitu. Jadi pas di videonya muncul watermarknya gitu ya. Pak Deki kayaknya sudah ada jawabannya. Terima kasih Pak. Begitu. Cuma kalau bisa. Halo. Silakan Pak Arif ya. Ya Pak, gimana? Iya, di tes belum nggak bisa masuk itu udah adanya expire. Oh, sebentar. Silakan Bu. Lupa membukanya. Silakan Bapak Ibu. Sudah dibuka. Tadi settingan jamnya berbeda. Oh ya. Ditunggu dulu Bapak Ibu daftar hadirnya sambil diedit ya, sambil ini karena Silakan sudah bisa. Ya. Sudah Pak Yana? Sudah Bu, silakan Bu. Oke. Ya, masih adakah pertanyaan Bapak dan Ibu? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena sudah pukul 15:09, Pak Yana, bagaimana Pak Yana? Ya baik, mungkin kita closing aja Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak Yana closing statementnya. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan Filmora ini pada dasarnya tergantung ke pemanfaatan kita Bapak Ibu. Seandainya
aplikasi ini bisa dijadikan sebuah referensi literasi untuk proses perekaman layar untuk pembelajaran ini sangat bermanfaat, maka kita perlu mencobanya. Dan apabila mungkin kalau Bapak Ibu diperkirakan ini kurang begitu bisa efektif dalam proses pembelajaran, itu bisa dijadikan ilmu proses pembelajaran buat kita semua. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Saya atas nama pribadi mohon maaf dan saya ucapkan selamat hari ini tadi upacara Bapak Ibu. Ya. Dan sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada terputus-putus ataupun yang begitu singkat karena waktu yang kita butuhkan sampai jam 15. Demikian Ibu Menaning, saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Erling masih menulis, biasanya pertanyaannya muncul saat mulai mencoba. Apa ya Bu Haji itu? Mungkin Bu Haji chat dengan siapa itu ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya tarik kesimpulan dulu Bapak Ibu. Jadi Wonder Self Mora dapat digunakan sebagai perekam layar yang bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran kita atau untuk merekam kegiatan pembelajaran kita pada saat kita menggunakan moda daring seperti sekarang ini. Kemudian untuk Wonderserve Mora sendiri ini memang berbayar, betul yang disampaikan Pak Deki, cuman biasanya ada yang sudah di prep atau sudah dibeli sama orang, kita bisa pakai yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Seperti Flashstone juga saya dapat dari Pak Alam Bahtiar, itu sudah ada dengan nomor serinya sehingga sudah bisa dipakai seterusnya, tidak lagi trial gitu. Bapak Ibu nanti bisa install, tadi Pak Yana sudah memberikan linknya untuk mendownload Wonderserve Moranya. Silakan dicoba, karena kalau praktek tidak dicoba mungkin akan tidak tahu gimana kita belum bisanya gitu. Tapi kalau dicoba insya Allah nanti akan tahu, oh saya belum coba sampai sini gitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir, Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, kemudian rekan-rekan dari sekolah lain, dari SMA 6 Pak Yayat Hidayat, dari SMA 10 Pak Ari, kemudian SMA 3 Ibu Dian. Mohon maaf apabila ada yang salah dari saya selaku moderator. Kemudian apabila ada yang benar, tentu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah kekurangan dan kelemahan saya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.